sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu kami percaya firman Allah akan memberikan kami kekuatan untuk pada kemuliaan Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba-Mu di depan Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin berkarya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Maka yang lalu saya berbicara tentang kekudusan. Yang penting bagi saudara dan saya untuk hidup kudus di hadapan Allah, karena kekudusan adalah modal saudara dan saya untuk masuk dalam suatu kemuliaan yang besar dalam hidup kita. Ya, intermezzo sedikit di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berusahalah hidup damai Ya. dengan semua orang. Nah, dengan baik-baik saudara, ternyata untuk hidup damai itu harus diusahakan. Jadi hidup damai tidak akan pernah bisa tiba-tiba ada atau tiba-tiba tercapai tanpa yang namanya adalah usaha. Jadi kalau orang mau hidup damai, kalau orang mau hidup aman, kalau orang mau hidup tentram, ternyata harus ada usaha. Harus ada sesuatu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jadi kedamaian itu tidak serta-merta ada suatu pemberian, tetapi kedamaian harus diusahakan dalam hidup kita. Dan yang mengharuskan adalah diri kita sendiri. Amin. Ada banyak orang Kristen nggak damai hidupnya. Kenapa? Karena dia punya blocking di dalam hatinya dia, bahwa dia nggak mau damai. Padahal damai itu adalah suatu keputusan dalam hidup kita. Maka firman Tuhan bilang, berusahalah hidup damai dengan semua orang, saudara. Amin. Amin. Saudara saya, hari ini damai harus diusahakan dalam hidup kita. Dan kejarlah kekudusan. Dan kekudusan itu harus dikejar dalam hidup kita. Berarti untuk kita dapat hidup kudus, untuk kita dapat hidup benar di hadapan Tuhan, saudara dan saya perlu action. Saudara dan saya perlu melakukan. Jadi kekudusan tidak akan mungkin bisa dihasilkan hanya dengan doa-doamu saja. No. Kekudusan dihasilkan itu dari saudara dan saya mengejar itu dan berusaha untuk hidup di dalam kekudusan itu. Amin. Lanjut lagi. Sebab tanpa kekudusan, Terus tidak seorang pun akan melihat Tuhan. tidak akan ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Jadi gini, akibat dari kekudusan itu, saudara saya bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Jadi ada banyak orang Kristen hari ini nggak bisa melihat Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya tidak kudus di hadapan Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang nggak bisa lihat Tuhan. Dia nggak bisa lihat Tuhan, dia nggak bisa lihat pekerjaan Tuhan, dia nggak bisa melihat juga apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya dia. Kenapa? Karena hidupnya tidak kudus di hadapan Tuhan. Maka itu firman Tuhan bilang, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang siapapun dia. Tidak dijelaskan di sini siapa orangnya, tetapi saya mau ingatkan kita bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun, meskipun dia adalah seorang pendeta, meskipun dia adalah seorang hamba Tuhan, meskipun dia adalah seorang yang hebat di dalam gereja, hebat dalam pelayanannya, dia tidak akan pernah bisa melihat Tuhan, tetapi dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Dia bisa worship, dia bisa menyembah Tuhan, dia bisa berkorban dengan luar biasa, bahkan dia bisa melayani segala pernak-pernik Tuhan tanpa kekudusan itu. Tapi Tuhan tidak pernah ada dalam, jadi pelayanannya adalah pelayanan entertainment. Karena gini, kalau orang mau melihat Tuhan, hidupnya harus kudus di hadapan Tuhan. Kalau orang mau melihat Tuhan, hidupnya harus berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang mau memasuki hadirat Tuhan, hidupnya harus dengan kekudusan dalam hidupnya dia. Tidak bisa saudara dan saya melihat Tuhan tanpa kekudusan. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Jadi kita harus masuk dalam keadaan kudus di hadapan Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun, siapapun dia, yang bisa untuk melihat Tuhan. Tapi melayani bisa nggak Pak? Melayani bisa. Karena korban itu skill. Perbedaan musuh itu skill. Amin. Maka itu bagaimana hari ini kita punya skill untuk Tuhan, supaya orang bisa mengalami spiritnya, bukan skillnya. Amin. Orang-orang yang ada di kafe, main musiknya lebih hebat, luar biasa, tapi spiritnya nggak ada. Jangan sampai kita ada di tempat ini, ada di mimbar ini, spiritnya nggak ada. Tapi mainnya hebat, nggak mainnya hebat. Suaranya Pak, suaranya merdu luar biasa, tapi nggak ada spiritnya. Ada yang kita mau, agar setiap apapun yang kita lakukan, ada spiritnya. Amin. Makanya worship leader bukan untuk hanya bernyanyi. Tapi worship leader adalah untuk membawa jemaat untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Begitu juga dengan pemain musik, begitu juga dengan si pengkhotbah. Harus bisa membawa jemaat untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk dapat membawa jemaat untuk menghadirkan Tuhan dalam hidup. Itulah fungsi apa yang ada di atas mimbar ini. Jadi atas dalam mimbar ini adalah harus melihat kemuliaan Tuhan. Nah, orang-orang ini harus hidup benar, harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan, saudara? Tuhan tidak kelihatan. Padahal saudara, yang dimaksud dari sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Tuhan, maksudnya bukan hanya melihat secara fisikal Tuhannya, ada mata, ada hidung, dan ini adalah Tuhan, gambaran Tuhan, no. Tetapi maksudnya adalah tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan dalam hidup orang lain.
Ada banyak orang Kristen nggak bisa lihat. Amin. Nggak bisa lihat Yesus dalam hidup orang lain. Buka dulu. Lukas 6 ayat 41 sampai 42. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, Mengapakah engkau melihat selumbar yang ada di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau dengan ketahui? baik-baik? Ini adalah orang Kristen, tapi ngelihat orang yang dia lihat bukan Yesusnya, tetapi yang dia lihat adalah selumbar kesalahan orang. Dia nggak lihat Yesus dalam diri orang itu, tetapi dia ngelihat kesalahannya di dalam diri orang itu. Ini orang yang melihatnya ini harus koreksi diri. Amin. Karena dia tidak bisa melihat Yesus dalam diri orang itu. Berarti pasti orang yang nggak bisa lihat Yesus dalam hidupnya, dia tidak kudus, Pak. Berarti tidak kudus dia. Karena kalau dia kudus, dia akan melihat Yesus dalam diri orang itu. Tapi orang ini nggak lihat. Orang ini cuma ngelihat kesalahannya. Orang ini hanya lihat iblisnya, tapi tidak pernah lihat Yesusnya. Ketika dia tidak lihat Yesus dalam diri orang itu, saya mau yakinkan dia, orang itu pasti tidak kudus dan pasti tidak hidup dalam kekudusan. Karena hanya orang yang kudus yang bisa melihat Allah. Hanya orang yang kudus dapat melihat Tuhan. Dan hanya orang yang kudus saja dapat melihat Tuhan atau Allah yang ada di dalam diri orang lain. Kalau saudara dan saya bisa melihat Tuhan dalam diri orang lain, saya mau ingatkan kita, saudara dan saya sendiri kudus. Amin. Tapi kalau saudara dan saya nggak bisa melihat Tuhan dalam diri orang lain, koreksi diri, kemungkinan besar saudara dan saya belum kudus. Ini yang dia lihat adalah selumbar mata saudaranya. Sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Sedangkan balok yang ada dalam matanya dia nggak ketahui. Kenapa? Ya memang dia tidak kudus. Bagaimana dia bisa lihat Yesus? Yang dia cuma lihat adalah satu, selumbar yang ada di mata saudaranya. Yang dia lihat cuma satu, bukan Yesus, tapi kesalahan orang itu. Berarti orang yang melihatnya pasti tidak kudus. Koreksi diri. Amin. Amin. Bukan lagi. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Ya. saudara, Ya. biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, Ya. padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Iya, lanjut. Hai orang munafik, Hai orang munafik. Kenapa orang munafik? Karena dia sendiri tidak kudus. Dia nggak bisa lihat Yesus dalam diri orang itu. Kalau orang bisa melihat Yesus dalam diri orang itu, yang dia lihat pasti bukan kesalahannya. Yang dia lihat pasti adalah kebaikan, perkara-perkara yang Yesus sudah kerjakan dalam diri orang itu. keluarkanlah dahulu balok dari matamu, Ya. maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata Keluarkan saudaramu. dulu balok dari matamu, maksudnya adalah hidup kudus dulu kamu. Hidup berkenan dulu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kamu nggak akan pernah melihat Yesus dalam diri orang itu kalau saudara dan saya tidak mengeluarkan balok atau tidak mengeluarkan selumbar dalam hidup kita. Keluarkan dulu. Ketika kita keluarkan, ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, saudara dan saya bisa melihat Yesus dalam diri orang itu. Amin. Matius 5 ayat ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagia adalah orang-orang yang suci. Sucinya apa? Yang suci ini adalah hatinya. Kenapa? Karena mereka akan melihat Allah. Karena mereka akan melihat Allah di dalam diri orang itu. Hanya orang yang suci hatinya yang bisa melihat Yesus yang ada di dalam diri orang lain. Kalau saudara dan saya nggak punya kesucian dalam hatinya, penuh dengan rasa curiga, penuh rasa was-was, hati-hati ini, bagaimana ini? Saudara dan saya tidak akan pernah bisa melihat Yesus dalam diri orang itu. Meskipun dia berbuat baik, meskipun dia berbuat benar, ada aja yang salah. Saudara dan saya harus suci. Yang suci firman Tuhan bilang, hati. Kenapa yang suci itu hati? Karena dari hati terpancar kehidupan. Kehidupanmu terpancar itu dari hati. Kalau hatimu jelek, kalau hatimu buruk, hidupmu yang terpancar juga buruk dan juga jelek. Karena semua bermulai itu dari hati. Matius 25 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Sebab ketika aku lapar, Iya. kamu beri aku makan. Iya. Ketika aku haus, Iya. kamu beri aku minum. Iya. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Iya. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Iya. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Iya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Nah, katanya nih dengan baik-baik saudara. Terus Tuhan, Iya. bila manakah kami melihat engkau lapar ada orang yang nanya bagaimana kami melihat engkau lapar Tuhan. Terus dan kami memberi engkau makan. dan kami memberikan engkau makan. Orang ini penuh dengan suatu kepedulian yang luar biasa. Dia bilang bahwa aku mau lihat Tuhan dalam diri orang lain. Bagaimana supaya aku bisa melihat engkau, dan bagaimana aku mengetahui pada waktu engkau lapar dan aku memberikan engkau makanan. Karena aku rindu, aku ingin memberikan Tuhan makanan untuk Tuhan. Terus
atau haus dan kami memberi engkau minum. Dan atau haus aku memberikan engkau minum Tuhan. Jadi lapar sama haus, orang ini punya suatu kerinduan bahwa saya ingin memberikan makan buat Tuhan. Ini bagaimana caranya? Dia tanya sama Yesus. Lanjut. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, Bila manakah kami melihat engkau yang sebagai orang asing, yang tidak punya rumah, yang luntang-lantung, yang nggak ada arah, yang nggak ada tujuan, bagaimana pada waktu kami tahu itu dan kami memberikan sesuatu buat engkau Tuhan? Ini suatu pertanyaan. Lanjut. dan kami memberi engkau tumpangan Ya. atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian. Ya. Dan pada waktu kami melihat bahwa engkau membutuhkan pakaian, engkau telanjang, kami ingin memberikan buat Tuhan pakaian itu, supaya Tuhan tidak telanjang, supaya Tuhan tidak dingin. Bila manakah kami melihat engkau sakit, Bila manakah kami memberikan engkau sakit, kami ingin memberikan obat yang terbaik buat Tuhan. Itu seperti apa sih Tuhan? Ini suatu pertanyaan. Lanjut lagi. atau dalam penjara, Atau pada waktu engkau ada dalam penjara, kami ingin mengunjungi engkau dan kami ingin memberikan semua kehidupan kami buat engkau. Itu bagaimana caranya Tuhan? dan kami mengunjungi engkau, Dan kami mengunjungi engkau. Lanjut. dan raja itu akan menjawab mereka, Dan raja itu akan menjawab mereka, yaitu Tuhan akan menjawab mereka. Jawaban Tuhan seperti begini. aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, orang-orang yang tanya itu, aku ngomong sama kamu semua. Apa yang aku akan ngomong? sesungguhnya Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, sesungguhnya terhadap segala sesuatu yang dilakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, ada orang yang paling hina ini, tetapi dalam dirinya ada Yesusnya, kamu telah melakukannya untuk aku. kamu telah melakukannya buat aku. Tuhan mau bilang bahwa kamu bisa lihat aku di dalam diri orang yang paling hina. Tuhan mau bilang bahwa kalau kamu kudus, kalau kamu suci hatimu, engkau akan melihat aku di dalam diri orang-orang yang paling hina, orang-orang yang engkau buang, engkau orang-orang yang engkau tidak anggap. Justru aku ada di sana, justru aku hidup di sana. Kamu berikan itu. Mau bilang, kalau mau lihat aku ada di dalam diri orang-orang yang paling hina, di dalam diri orang-orang yang paling, yang saudara dan saya geser kita. Siapa dia? Banyak sekali yang paling hina ini, yang makan aja dia kesulitan. Tolong dia. Di sana ada Yesus. Yesus bilang, kamu bukan lihat aku dalam kemuliaan yang besar, yang luar biasa. Aku pasti mulia, aku pasti besar. Aku ada di sana. Tapi kamu bisa melihat aku di balik hidup orang-orang itu. Saudara dan saya bisa melihat Yesus dalam hidup saya. Harus kudus di hadapan Tuhan. Amin. Saudara saya bisa melihat orang-orang yang paling hina, ada Yesusnya, harus hidup kudus di hadapan Allah. Dan orang lain pun kalau melihat Yesus dalam hidup saudara dan saya, dia harus hidup benar dan itu kudus di hadapan Allah. Kalau tidak bisa, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga itu, firman Tuhan bilang, perbuatlah dengan segenap hatimu, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Gini, apapun yang mau engkau perbuat, engkau harus berbuat itu dengan seluruh hatimu. Seluruh yang ada dalam hatimu. Yang dalam hati kita tuh apa ada? Apa yang ada dalam hati kita? Yang ada dalam hati kita adalah kasih. Kenapa? Karena Yesus adalah kasih. Aku adalah kasih. Yesus adalah kasih. Allah itu kasih. Berarti Allah hidup dalam hidupmu, berarti dia hidup, dia menenggelamkan engkau di dalam kasihmu. Kasihnya Allah dalam hidup kita. Berarti dia dalam diri kita, kalau dibelek, itu cuma muncul satu, kasih. Udah gak ada lagi yang lain. Kenapa? Karena Allah hidup dalam hidup saya, dan Allah itu adalah kasih. Berarti kalau dibelek hidupmu, cuma kasih. Perbuatlah itu dengan segenap hatimu, dengan kasihmu yang terbaik. Seperti untuk siapa? seperti untuk Tuhan Seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk saya, manusia. dan bukan untuk manusia. Jadi apa yang kau lakukan buat manusia sebenarnya adalah kau sedang melakukannya buat Tuhan. Jadi pada waktu saudara dan saya hari ini mau melihat Tuhan dalam hidup orang lain, saudara dan saya ingin berbuat suatu kebaikan, ternyata saudara dan saya itu berbuat bukan untuk orang itu, tetapi saudara dan saya berbuat itu untuk Tuhan yang terbaik. Setiap pemberianmu, setiap apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat, apa yang kau tabur, itu semuanya buat Tuhan. Untuk sesamamu, itu sebenarnya buat Tuhan. Amin. Sesamamu hanya fasilitator, fasilitas untuk Tuhan memberkati engkau. Tapi saudara dan saya melakukan semuanya untuk Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan, tanpa pamrih, tanpa harus dibalas. Coba kita lihat Ibrani 13
ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Maka Allah damai sejahtera Ya. yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Ya. Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ya. Kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik, Kiranya memperlengkapi kamu. Jadi Tuhan Yesus memperlengkapi saudara dan saya dengan suatu perlengkapan. Perlengkapannya adalah perlengkapan yang baik dengan segala yang baik untuk apa? untuk melakukan kehendaknya. Untuk melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus melakukan, Tuhan Yesus memperlengkapi saudara dan saya dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Apa itu untuk melakukan kehendaknya? Kehendak Tuhan Yesus adalah kasih itu sendiri. Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. mengerjakan kepada kita apa yang berkenan kepadanya, yaitu adalah kasih. Amin. Jadi kasih itu diperlengkapi. Saudara dan saya diperlengkapi atas kasih itu dan dikerjakan dalam kehidupanmu kasih itu. Lanjutkan lagi. Oleh Yesus Kristus. Ya, Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. bagi Dialah kemuliaan Amin. bagi selama-lamanya. Jadi kalau saudara dan saya bilang bahwa saudara dan saya mengasihi, saudara dan saya sudah diperlengkapkan. Sama apa? Sama kasih itu. Karena kasih itu memperlengkapkan segala sesuatu yang baik untuk melakukan kehendaknya dan dikerjakan di dalam Dia. Berarti di dalam kasih ada sesuatu yang dikerjakan di dalam Kristus. Jadi sebelum kasih itu ada sesuatu yang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Apa itu? Adalah pengampun. Amin. Amin. Kolose 3 ayat 13 sampai ayat 14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, Ya. dan ampunilah seorang akan yang lain. Dan ampunilah seseorang akan ada yang lain. Firman Tuhan bilang bahwa ini sebelum kasih. Sebelum kasih ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah Tuhan mau agar kita sabar terhadap orang lain dan kita bisa hidup dalam pengampunan dulu. Sebelum produknya keluar, yang namanya adalah kasih. Jadi kalau orang ngomong tentang kasih, orang itu harus berbicara dulu tentang pengampunan dulu. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, Iya. sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, Iya. kamu perbuat jugalah demikian. Berbuatlah juga demikian. Jadi gini, sebelum saudara saya bilang bahwa saudara saya mengasihi, saudara saya mau hidup dalam kasih, ternyata firman Tuhan bilang ada suatu proses. Prosesnya adalah saudara saya harus mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni. Dan di atas semuanya itu, Iya. kenakanlah kasih sebagai Baru saat itu firman Tuhan bilang kenakan kasih. Jadi kasih baru muncul, tapi kasih tidak muncul dulu. No. Tapi pengampunan muncul dulu. Hasil dari pengampunan itu kasih. Amin. Amin. Hasil dari pengampunan yang kita berikan atas orang lain, itulah produk keluarnya adalah kasih. Makanya firman Tuhan bilang, Dan di atas semuanya itu, Iya. kenakanlah kasih Iya. sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi produknya keluar kasih itu karena kita sudah berdamai. Hati kita sudah suci. Karena tidak mungkin seorang yang hatinya tidak suci, tidak mungkin orang yang hatinya ya buruk, hatinya jahat, itu punya kasih. Tidak mungkin. Kalau saudara dan saya hari ini, hatimu kudus di hadapan Tuhan, hatimu suci di hadapan Tuhan, saudara dan saya bisa mengasihi. Matius 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni Nah, kesalahan kalau orang, kamu mengampuni kesalahan orang, saudara, ini adalah hubungan sebab akibat. Ini hubungan sebab akibat. Firman Tuhan bilang, kalau kamu mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah terhadap kamu, terus Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu Bapamu juga. yang akan di surga langsung akan mengampuni kamu kalau kamu mengampuni kesalahan orang. Jadi kalau orang punya kesalahan, kesalahannya apapun juga, bahkan dosanya apapun juga, tetapi kalau kamu mengampuni, Bapa di surga langsung memberikan pengampunan juga buat kita. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang lain, menahan pengampunan atas orang lain, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni Bapamu kesalahanmu. juga tidak akan mengampuni kamu. Jadi gini, urusan pengampunan ternyata bawa-bawa bapak, bawa-bawa ayah. Jadi urusan pengampunan itu adalah nggak bisa diurus sendiri. Jadi harus libatin surga. Tuhan lagi tidur, kita bangunin. Urusan pengampunan ini. Urusan yang lain kita bisa urus. Tapi urusan pengampunan ngebawa surga, goncangin surga, urusan pengampunan. Karena firman Tuhan bilang, kalau kamu tidak mengampuni Bapamu yang ada di surga, langsung kirim surat, langsung kirim telegram, otomatis tidak akan mengampuni kamu. 1 Yohanes 3 ayat 15 sampai 18. Setiap orang yang membenci saudaranya, Setiap orang yang membenci saudaranya, yang menaruh dendam terhadap saudaranya, yang hari ini tidak berdamai terhadap saudaranya, apapun juga yang ada dalam hati orang itu, adalah seorang pembunuh manusia. firman Tuhan bilang bahwa aku menyamakan dan emang benar dia adalah pembunuh manusia.
Jadi gini, orang yang membenci saudaranya, yang ada urusannya sama hatinya dia, hati yang tidak baik, hati yang tidak berkenan di hadapan Allah, hati yang buruk, hati yang jahat dalam hidupnya dia, firman Tuhan bilang, Tuhan melihat orang itu sebagai pembunuh. Pembunuh apa? Pembunuh manusia. Manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dan dalam tidak dirinya. ada seorang pembunuh yang akan memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau orang tidak mengampuni, hidup dalam kepahitan, hidup dalam akar pahit, hidup dalam kekecewaan, hidup dalam hati yang tidak beres, saya mau bilang, jangan pernah mimpi untuk lihat sorga. Karena sorga dilihat, kita bisa bertemu dengan Tuhan kalau hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan dan hati kita sudah suci, hidup kita sudah kudus. Amin. Orang yang nggak bisa lihat Yesus dalam hidupnya orang lain, jangan mimpi untuk lihat surga. Amin. Punya kebencian, punya akar pahit, jahat di hati semuanya. Firman Tuhan bilang, tidak ada seorang pun yang tetap memiliki hidup yang kekal di mana? Dalam diri orang itu. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, Ya. yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara Yesus kita. telah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita pun, firman Tuhan bilang, saudara bukan hanya mengampuni, ada level yang lebih besar lagi daripada mengampuni. Saya mau bilang, level pengampunan adalah level standar. Standar orang Kristen adanya di level pengampunan. Dengan baik-baik ya. Standarnya orang Kristen yang normal jadi orang Kristen, standarnya nih, levelnya nih adalah level mengampuni. Tetapi ada next level yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena kita harus menunggal dengan Tuhan adalah di atas semua itu bukan level pengampunan lagi, tapi level memberikan kehidupan buat orang lain. Memberikan apa? Nyawa diri kita. Nggak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang rela memberikan nyawanya buat sahabat-sahabat. Ada kasih lebih besar? Enggak. Itu pengampunan udah lewat. Level itu beda. Bukan level di pengampunan lagi, tapi level udah memberikan hidupnya buat orang lain. Amin. Level pengampunan, level standar. Jadi saudara saya hari ini, kenapa ya harus mengampuni? Karena supaya dapat level standar dulu. Udah. Nggak usah level yang advance dulu, level standar dulu aja. Level standarnya orang Kristen adalah mengampuni. Kalau tidak mengampuni, Pak, bukan orang Kristen. Karena orang Kristen identitasnya adalah pengampunan. Nah, level advance ini, demikian kita ketahui kasih Kristus bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita wajib harus tidak bisa tidak menyerahkan nyawanya untuk siapa? Saudara. Kasih kehidupanmu buat orang lain. Amin. Barang siapa mempunyai harta duniawi Ya. dan melihat saudaranya menderita kekurangan, Ya. tetapi Firman menutup Tuhan bilang begini, ya. Demikian kita juga ketahui bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib untuk menyerahkan nyawanya bagi saudara-saudara kita. Itu adalah level yang paling tinggi. Tetapi ada level di bawahnya, yaitu di dalam ayat yang ke-16. Coba kita lihat. barang siapa mempunyai harta duniawi Barang siapa mempunyai harta duniawi, dan melihat saudaranya menderita kekurangan, barang siapa mempunyai harta duniawi, sesuatu duniawi yang dia punya dalam dunia ini, apapun juga bentuknya, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, ya melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya untuk membantu, untuk mengasihi, terus bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? bagaimanakah benar-benar dia bisa melihat kasih Allah dalam diri orang itu, atau kasihnya hidup dalam dirinya? Ini suatu pertanyaan dalam kita. Berbicara tentang apa? Amin. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Padahal itu harta duniawi itu cuma berlaku di dunia, tidak berlaku di sorga. Sorga tidak kenal yang namanya mata uang. Sorga tidak kenal yang namanya sertifikat. Sorga tidak kenal semua, segala-galanya tidak kenal semua. Yang sorga kenal adalah dirimu. Dia nggak kenal pernik-pernik. Dia nggak kenal apa yang kau hasilkan. Di hadapan Tuhan semua sama. Duit nggak ada, nggak kenal. Sorga. Cepetun aja nggak ada di sorga. Jadi mau duit miliaran di dunia ini, di sorga kagak laku. Money changernya nggak ada. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, Ya. tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita.